Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Abdul Wahid Amir mengisahkan bahwa ia bersama Sofyan Ats-Tsauri mengunjung Robiah ketika sakit, tetapi karena menyeganinya mereka tidak berani menegurnya atau menyapa Robiah. "Engkaulah yang berkata," kataku kepada Sofyan. "Jika engkau berdoa," Sofyan berkata kepada Robiah, "niscaya penderitaanmu ini akan hilang." Robiah menjawab, "Tidak tahukah engkau siapa yang menghendaki aku menderita seperti ini? Bukankah Allah?" "Ya," Sofyan membenarkan. "Betapa mungkin engkau mengetahui hal ini, menyuruhku untuk memohonkan hal yang bertentangan dengan kehendaknya. Bukankah tidak baik apabila kita menentang sahabat kita sendiri? Apakah yang engkau inginkan Robiah?" Sofyan bertanya pula. "Sofyan, engkau adalah seorang yang terpelajar, tetapi mengapa engkau bertanya, apakah yang engkau inginkan?" "Demi kebesaran Allah," Robiah berkata tandas, "telah 12 tahun lamanya aku menginginkan buah korma segar. Engkau tentu tahu bahwa di kota Basrah buah korma sangat murah harganya, tetapi hingga saat ini aku tidak pernah memakannya. Aku ini hanyalah hambanya. Dan apakah hak seorang hamba untuk menginginkan sesuatu? Jika aku menginginkan sesuatu sedang Allah tidak menginginkannya, maka kafirlah aku. Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya semata-mata agar engkau dapat menjadi hambanya yang sejati. Tetapi lain lagi persoalannya jika Tuhan sendiri memberikannya." Sofyan terdiam. Kemudian ia berkata kepada Robiah, "Karena aku tak dapat berbicara mengenai dirimu, maka engkaulah yang berbicara mengenai diriku. Engkau adalah manusia yang baik kecuali dalam satu hal, engkau mencintai dunia. Engkau pun suka membacakan hadits-hadits." Yang terakhir ini dikatakan Robiah dengan maksud bahwa membacakan hadits-hadits tersebut adalah suatu perbuatan mulia. Sofyan sangat tergugah hatinya dan berseru, "Ya Allah, kasihilah aku." Tetapi Robiah mencela, "Tidak malukah engkau mengharapkan kasih Allah sedang engkau sendiri tidak mengasihinya?" Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Malik bin Dinar berkisah sebagai berikut, "Aku mengunjungi Robiah. Kusaksikan dia menggunakan gayung pecah untuk minum dan bersuci, sebuah tikar dan sebuah batu bata yang kadang-kadang dipergunakannya sebagai bantal. Menyaksikan semua itu hatiku menjadi sedih. Aku mempunyai teman-teman yang kaya," aku berkata kepada Robiah. "Jika engkau menghendaki sesuatu akan kumintakan kepada mereka." "Malik, engkau telah melakukan kesalahan yang besar," jawab Robiah. "Bukankah yang menafkahi aku dan yang menafkahi mereka adalah satu?" "Ya," jawabku. "Apakah yang menafkahi orang-orang miskin itu lupa kepada orang-orang miskin karena kemiskinan mereka? Dan apakah dia ingat kepada orang-orang kaya karena kekayaan mereka?" tanya Robiah. "Tidak," jawabku. "Jadi," Robiah meneruskan, "karena dia mengetahui keadaanku, bagaimanakah aku harus mengingatkannya? Beginilah yang dikehendakinya, dan aku menghendaki seperti yang dikehendakinya." Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Pada suatu hari, Hasan al-Basri, Malik bin Dinar dan Syakik al-Balhi mengunjungi Robiah yang sedang terbaring dalam keadaan sakit. Seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya jika ia tidak tabah menanggung cambukan Allah, kata Hasan memulai pembicaraan. "Kata-katamu itu berbau egoisme," Robiah membalas. Kemudian giliran Syakik untuk mencoba, "Seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya jika ia tidak bersyukur karena cambukan Allah." "Ada yang lebih baik daripada itu," jawab Robiah. Malik bin Dinar maju, "Seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya jika ia tidak merasa bahagia ketika menerima cambukan Allah." "Masih ada yang lebih baik daripada itu," Robiah mengulangi jawabannya. "Jika demikian, katakanlah kepada kami," mereka mendesak Robiah. Maka berkatalah Robiah, "Seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya jika ia tidak lupa kepada cambukan Allah, ketika ia merenungkannya." Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Seorang cendekia terkemuka di kota Basrah mengunjungi Robiah yang sedang terbaring sakit. Sambil duduk di sisi tempat tidur Robiah, ia mencaci maki dunia. Robiah berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau sangat mencintai dunia ini. Jika engkau tidak mencintai dunia tentu engkau tidak akan menyebut-nyebutnya berulang kali seperti ini. Seorang pembelilah yang senantiasa mencela barang-barang yang hendak dibelinya. Jika engkau tidak merasa berkepentingan dengan dunia ini tentulah engkau tidak akan memuji-muji atau memburuk-burukkannya. Engkau menyebut-nyebut dunia ini seperti kata sebuah peribahasa, barang siapa mencintai sesuatu hal maka ia sering menyebut-nyebutnya.
Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Ketika tiba saatnya Robiah harus meninggalkan dunia fana ini, orang-orang yang menungguinya meninggalkan kamarnya dan menutup pintu kamar itu dari luar. Setelah itu mereka mendengar suara yang berkata, "Wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan berbahagia." Beberapa saat kemudian tak ada lagi suara yang terdengar dari kamar Robiah. Mereka lalu membuka pintu kamar itu dan mendapatkan Robiah telah berpulang. Setelah Robiah meninggal dunia, ada yang bertemu dengannya dalam sebuah mimpi. Kepadanya ditanyakan, "Bagaimanakah engkau menghadapi Munkar dan Nakir?" Robiah menjawab, "Kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, 'Siapakah Tuhanmu?' Aku menjawab, 'Pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tidak pernah lupa kepadamu, tetapi mengapakah engkau mengirim utusan sekedar menanyakan, siapakah Tuhanmu, kepadaku?'" Doa-doa Robiah. "Ya Allah, apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu, dan apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, bakarlah aku di dalam neraka, dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, campakkanlah aku dari dalam surga. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara segala kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat engkau. Dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan akhirat, adalah untuk berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku. Seperti yang telah kukatakan, kini, perbuatlah seperti yang engkau kehendaki." Kisah ini dikutip dari kitab Tazkiratul Aulia, disusun oleh Syekh Fariduddin Al-Attor. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya, agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru. Mudah-mudahan bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.